Ya, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek dari tugas pemrograman visual. Nah, eh, proyek ini itu berjudul aplikasi kasir minimarket sederhana. Jadi bertema bisnis. Dan kelompok kami di sini ada saya sendiri, Rifki Ardi Pratama, lalu ada Mas Muhammad Rizky Nurlahid, selanjutnya ada Mas Yohanes Hari Widyastomo, lalu ada Mas Danang Jiwandono, dan yang terakhir Mas Ridho. Lanjut. Berikut untuk presentasinya. Jadi ini adalah tahap untuk transformasi dari konsep menuju ke coding. Jadi ini adalah dokumentasi hasil perancangan dan implementasi aplikasi kasir berbasis desktop. Dan proyek ini menggabungkan logika pemrograman visual dengan kebutuhan nyata business. Jadi tahap awal adalah proses desain, di mana rancangan desain ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan di penggunanya dan kita buat yang fungsional. Untuk selanjutnya adalah logika. Jadi logika di sini itu menerapkan debugging. Lanjut ada exception handling. Jadi misal bila eh, penggunanya ada kesalahan dalam input, program ini bisa menghandle kesalahan tersebut. Jadi tidak langsung error ataupun bug. Dan juga dalam program ini mempunyai struktur data untuk menyimpan data-data yang diinputkan dari pengguna. Untuk selanjutnya ini adalah bisnis. Jadi program ini dibuat agar menjadi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi retail. Ya. Next. Untuk bab satu pendahuluan, ini adalah tantangan operasionalnya. Jadi dari yang em, solusi manual atau sistem manual, jadi penjualan manual itu rentan human error. Yang kedua itu pelayanannya itu lambat. Jadi karena pada sistem manual itu masih dilakukan oleh manusia secara manual, jadi pelayanannya juga lambat dan laporan sulit disusun karena pencatatannya juga secara manual. Nah, dari program ini dibuatlah solusi digital, jadi bisa meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga meningkatkan sorry, jangan bahkan belum belum. Oke. Oh, oke, ini adalah tujuan pengembangan sistem. Jadi untuk fungsionalitasnya menghasilkan aplikasi kasir sederhana, siap pakai untuk transaksi penjualan. Lalu untuk penerapan teknisnya, implementasi debugging, exception handling, struktur data dan operasi file untuk menyimpan data-data pengguna. Lalu untuk konteks bisnis, pembukaan konsep e-business dalam skala UMKM. Jadi ini program ini membuka bisnis secara digital di skala UMKM. Oke, next slide akan dijelaskan rekan saya. Silakan. Baik, untuk melanjutkan, sekarang ada di bab 2, yaitu landasan teori dari perspektif bisnisnya. Di sini ada tiga hal, mulai dari sistem informasi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data untuk keputusan. Menurut Sutabri 2021, lalu lanjut ke e-bisnis dengan digitalisasi proses internal dan efisiensi operasional. Kemudian lanjut lagi ke point of sale atau POS dengan akurasi, kecepatan, dan penyediaan data penjualan. Dan ini akan kembali ke sistem informasi dan akan terjadi looping. Next. Nah, untuk arsitektur pemrogramannya sendiri, eh, ini ada beberapa, yaitu menggunakan debugging untuk menghandle atau mengetahui apakah
ada error di dalam program dengan watch dan breakpoints untuk penelusuran logika. Lalu ada data structures dengan arrays and collection untuk manajemen memori dinamis. Kemudian ada juga exception handling menggunakan try catch block untuk mencegah crash aplikasi. Dan yang terakhir logic and input output untuk menggunakan string methods, date atau time, dan file operations. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh Mas Yohanes. Baik, di sini selanjutnya implementasi antarmuka pengguna. Di sini ada input barang dan kategori. Eh, Selanjutnya ada kalkulasi otomatis subtotal dan pajak. Di sini total bayar dan ada keranjang belanja. Nah, ini tampilan dari program kami yang kami buat. Selanjutnya alur kerja aplikasi. Di sini data eh, di input data barang dan query langsung menghasilkan validasi dan cek format dan kelengkapan. Selanjutnya kalkulasi, hitung subtotal dan diskon. Dan selanjutnya simpan dan cetak log file dan struktur fisik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, untuk selanjutnya adalah di kode dan debuggingnya. Di sini saya menjelaskan inisialisasi dan monitoring dari prosesnya. Yang pertama di situ kita menerapkan dictionary data, menggunakan new dictionary untuk menyimpan harga barang. Lalu selanjutnya ada debugging point. Itu kami menggunakan breakpoint aktif untuk memantau nilai variabel secara real time pada saat runtime. Lalu ada yang terakhir itu menggunakan event load. Di situ menyiapkan data awal saat main load dieksekusi. Pada implementasi logika dan validasinya, di sini ada fitur utama yaitu exception handling. Di situ mencegah crash jika input bukan angka. Misalnya memasukkan huruf atau karakter lain. Yang kedua ada string methods, yaitu otomatis memformat teks, misalnya membesarkan huruf di awal. Lalu yang ketiga itu ada control structure, itu ada if else, logika untuk penentuan diskon. Di sebelahnya ada screenshot dari salah satu dialog ketika sukses semua. Selanjutnya mungkin ada output dan pelaporan. Di sini saya jelaskan ada screenshot dari aplikasinya. Di situ ada fiturnya operasi cetak, yaitu menerapkan print dokumen. Lalu ada detail struct, yaitu menyertakan detail nama toko, nomor transaksi, timestamp, real time. Lalu ada file operation sebagai persistensi data riwayat transaksi. Selanjutnya, Mas Rido mungkin. Terima kasih Kak. Untuk bab 4 dari penutup dalam kesimpulan dalam pembuatan proyek kami, eh, yang pertama itu ada operasionalnya sangat sukses karena itu meminimalisir human error. Terus kemudian ada otomatisasi perhitungan. Yang kedua ada teknisnya, integrasi mulus logika array dan file operationnya. Dan ada juga user interface yang stabil. Untuk bisnisnya itu transformasi digital skala kecil berhasil meningkatkan akurasi dan kecepatan. Next, Kak. Untuk saran dan pengembangnya, yang pertama ada database integration-nya, harap bisa migrasi ke MySQL atau SQL Server-nya. Yang kedua ada security-nya dalam sistem login, admin, dan kasirnya. Yang ketiga ada inventory, kita bisa manajemen stok secara real time. Yang terakhir itu yang keempat modern UI-nya bisa redesign estetika visualnya.
Next. Di sini aja referensi utama yang kami cari. Boleh dilanjut, Kak. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika dari kelompok 3 ada kesalahan kata dan kurang jelas, harap dimaafkan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.